Aku adalah anak tunggal di keluargaku. Namaku Dodi. Umurku waktu itu 17 tahun. Aku siswa sebuah SMA swasta di kotaku. Bapakku adalah seorang pengusaha menengah yang cukup sibuk. Dia sering pergi keluar kota untuk waktu yang tidak tentu. Ibuku juga sering ikut bersamanya. Aku tinggal di lingkungan perumahan kelas menengah. Di sebelah rumahku adalah rumah Pak RT, orang yang cukup berpengaruh di sana. Umurnya sekitar 60 tahun, tapi masih kelihatan gagah. Pak RT mempunyai 2 orang istri. Yang pertama namanya Tante Mimi, wanita keturunan Arab, kulitnya hitam manis, bodinya langsing. Meskipun usianya sudah 40-an, Tante Mimi masih kelihatan cantik. Dia sangat pintar merawat diri. Dengan Tante Mimi, Pak RT mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Yang sulung namanya Mary sedangkan adiknya namanya Vera. Umur keduanya hampir sebaya denganku. Istri keduanya namanya Tante Yuli, orang Bandung, kulitnya putih bersih. Wajahnya mirip bintang sinetron Titi Kamal. Apalagi didukung dengan posturnya yang sangat ideal. Mungkin karena dia sering fitness, apalagi Tante Yuli senang berpakaian menonjol yang tentu saja menunjukkan setiap detail tubuhnya. Membuat laki-laki yang memandangnya otomatis dikdu. Tante Yuli orangnya supel dan pintar bergaul, sering dia ngobrol-ngobrol dengan anak muda seusiaku, termasuk aku. Nah, kejadian ini bermula ketika orang tuaku pergi seminggu keluar kota untuk keperluan bisnisnya. Aku ditinggal sendirian di rumah. Sedangkan pembantuku dipecat ibuku 3 hari sebelumnya karena ketahuan mencuri uang ibuku. Aku yang sendirian merasa kesepian. Aku duduk di ruang tamu sambil berimajinasi apa saja yang ingin aku hayalkan. Untuk menghilangkan kesepianku, aku memutuskan untuk menonton film mantap-mantap yang baru saja aku pinjam dari temanku. Film mantap-mantap itu menampilkan kerja kelompok di antara 3 orang, 1 wanita kulit putih dan 2 pria negro. Setelah beberapa saat aku menonton film kerja kelompok itu, tanpa kusadari barang antik milikku sudah mengeras karena terbawa suasana. Aku pun mulai berkreasi sendiri pada barang antikku itu. Semakin lama aku berkreasi, semakin aku tidak bisa menahannya dan ingin sekali melakukan kerja kelompok, tapi aku tidak tahu dengan siapa. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitulah kira-kira kalimat yang pas untukku pada saat itu. Bagaimana tidak? Di saat aku sedang berkreasi sendiri, aku benar-benar dikejutkan dengan suara wanita yang seakan menyapaku. Suara itu sepertinya terdengar dari arah pintu yang memang lupa aku kunci. Aku dengan cepat segera melihat siapa gerangan sambil ingin menatap penutup barang antikku, tapi belum sempat aku menutupnya, aku melihat sosok Tante Yuli sudah berdiri di samping pintu dengan pakaian seperti biasanya yang super wow. Dari sini, aku menyadari bahwa Tante Yuli dengan bebasnya bisa melihat barang antik milikku yang belum sempat aku sembunyikan. Sebab aku tahu bahwa matanya melihat ke arah barang antik milikku. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Percuma juga aku menutupnya sekarang sebab Tante Yuli sudah melihatnya bahkan dalam kondisi barang antikku yang masih sangat keras dan tentu saja berurat. Dengan muka yang masih merah serta gugup aku pun membalas sapaan Tante Yuli dengan permohonan maaf meskipun sedikit terbata-bata. Alangkah terkejutnya diriku saat mendengar jawaban dari Tante Yuli. Ia menganggap hal itu sesuatu yang lumrah sebab aku sudah mulai beranjak dewasa. Belum selesai aku terkejut, aku lagi-lagi dibuat terpana dengan perkataan Tante Yuli yang memuji barang antik milikku. Ia mengatakan barang antikku ini memiliki ukuran yang besar. Lantas ia melanjutkan bertanya apakah barang antikku ini masih orisinil atau tidak. Aku pun menjawabnya bahwa barang antikku ini memang masih asli dan hanya aku saja yang selama ini menyentuhnya. Aku akui, aku memang sama sekali belum pernah kerja kelompok dengan siapapun. Paling-paling, aku hanya berkreasi sendiri menggunakan tanganku dan berusaha mencapai garis finish sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Karena sudah terlanjur basah, percakapan yang lebih dalam antara aku dengan Tante Yuli pun tak terhindarkan lagi. Bahkan, Tante Yuli tanpa aku kasih aba-aba, langsung mengunci pintu yang mana setelah ia berjalan mendekatiku sambil menawarkan diri ingin melakukan kerja kelompok denganku. Bagaimana tidak, Tante Yuli mungkin juga takjub dengan ukuran barang antik milikku sehingga dirinya tak mampu menahan diri ingin melakukan olahraga mantap-mantap dan mencapai garis finish bersama denganku. Awalnya, aku berusaha untuk tetap menolak ajakan Tante Yuli dengan mengatakan aku belum pernah kerja kelompok,
namun Tante Yuli tetap memaksa dan bahkan bilang kalau ingin mengajariku cara kerja kelompok yang baik dan benar. Dengan nafasku yang masih terengah-engah, aku ingin tetap menolaknya meskipun sebenarnya itu hanyalah pura-pura saja. Akan tetapi seakan tak ingin mendengar apapun dariku, Tante Yuli langsung berkreasi dengan barang antikku. Aku yang masih sedikit gemetar mencoba untuk tetap tenang sebab ini memang pertama kalinya barang antikku disentuh oleh orang lain. Kami pun akhirnya saling balas-membalas dan saling berkreasi dengan barang antik masing-masing sebelum akhirnya barang antik kami pun menyatu satu sama lain. Sambil kerja kelompok, kami juga melakukan sedikit percakapan-percakapan kecil dan lirih. Akhirnya, Tante Yuli pun merasa kalau dirinya sebentar lagi mencapai garis finish. Mendengar hal itu aku membantu mewujudkannya secepat mungkin karena aku juga ingin menyusulnya. Setelah Tante Yuli mencapai puncak, dengan sedikit kelelahan aku berusaha untuk menyelesaikan kerja kelompok itu. Tibalah saatnya aku hampir mencapai garis finish dengan nafasku yang sedikit kencang. Menyadari hal itu, Tante Yuli mengatakan sesuatu yang lagi-lagi membuatku terkejut. Bagaimana tidak, ia bilang bahwa ia ingin aku memuntahkan santanku di dalam barang antiknya saja, agar ia bisa memiliki junior dariku. Karena rasa terkejutku itu masih kalah dengan barang antikku yang masih berada di dalam lembah milik Tante Yuli, aku tak mempedulikannya dan akhirnya tumpah juga santanku di dalam barang antik milik Tante Yuli. Kami berdua akhirnya bisa sama-sama mencapai garis finish dengan kondisi kelelahan, namun kami menikmatinya. Kami akhirnya istirahat sejenak dengan posisi barang antik yang masih menjadi satu. Aku membiarkannya, begitu juga dengan Tante Yuli. Terpancar di wajahnya rasa bahagia, dia mengatakan bahwa dirinya tak pernah melakukan kerja kelompok dengan Pak RT seperti ini. Ia sama sekali tidak bisa menikmatinya dan baru bisa merasakannya ketika bersamaku saat ini. Dari sini, aku jadi tahu mengapa ia ingin aku memuntahkan santan di dalam barang antiknya. 15 menit sudah waktu berlalu kami gunakan untuk istirahat, kami pun saling bertatap muka dan saling melempar senyuman bahagia. Tak kusangka, Tante Yuli kembali berkreasi dengan tangannya pada barang antikku yang tentu saja membuatnya menjadi keras kembali. Melihat hal itu, kami pun akhirnya melanjutkan kerja kelompok sesi kedua yang mana pada kerja kelompok kedua ini kami melakukannya lebih kreatif dan tak butuh waktu lama kami mencapai garis finish di saat yang bersamaan. Sungguh pengalaman kerja kelompok yang sangat luar biasa apalagi ini adalah yang pertama kalinya bagiku. Tante Yuli tak henti-hentinya memuji diriku yang mampu mengimbangi kelihayannya, padahal ini adalah pertama kalinya bagiku. Kami berdua akhirnya memutuskan untuk menyudahi kerja kelompok di hari itu. Kami sama-sama mengemasi penutup masing-masing dan membungkus kembali barang antik kami. Sebelum pulang, Tante Yuli sempat berbisik padaku kalau dirinya ingin melakukan kerja kelompok lagi denganku. Ia bahkan akan memberitahuku sebuah tanda jika suaminya sedang tidak ada di rumah. Aku juga diberitahu jalan rahasia menuju kamarnya agar bisa kerja kelompok bersama-sama lagi. Sejak saat itu, hampir tiap 3 hari sekali kami melakukan kerja kelompok karena setiap 3 hari itu Pak RT memang ada jadwal tugas kerja ke luar kota. Hingga aku mendengar kabar bahwa Tante Yuli pun berbadan 2, aku hampir yakin bahwa itu adalah hasil kerja kelompok denganku. Ia terus menjaganya hingga lahir anak yang pertama. Karena Tante Yuli hanya ingin kerja kelompok denganku, maka agar Tante Yuli tidak berbadan 2, aku biasanya menumpahkan santanku di luar barang antiknya. Aku dan Tante Yuli terus menjaga kerja kelompok privat ini meskipun tanpa ikatan sama sekali. Kami berdua menikmatinya. Begitulah pengalaman kerja kelompokku dengan istri Pak RT, Tante Yuli, sosok wanita yang banyak diidam-idamkan oleh laki-laki.